Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Alfabia. Kali ini Mama Alfabia mau bikin pempek dos ya. Ini renyah di luar dan lembut di dalam. Kalian wajib cobain resep ini karena ini metode pembuatannya juga berbeda dari resep yang sebelumnya udah pernah Mama Alfabia share juga ya. Untuk resepnya lihat di description box dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen. Nah sebelumnya kita siapkan dulu kuali. Ini kompornya nggak usah dihidupin ya teman-teman. Kita masukkan juga ada tepung terigunya. Ini adalah biangnya. Terus kita masukin juga bawang putih yang udah digiling halus. Ini sekitar 5 siung. Dan kita masukkan juga garam 1 sendok. Penyedap rasa juga ya setengah sendok aja ya, ini opsional aja, kalau kalian mau masukin ya dimasukin. Dan ini juga kaldu bubuk juga 1 sendok makan karena kita nggak pakai ikan atau apapun ya, jadi kita banyakin penyedapnya. Dan ini ada lada bubuk dan juga gula 1 sendok, jadi rasa gurihnya itu dapatnya dari garam, penyedap, lada bubuk, gula, dan royco ya. Ini ada airnya sekitar 600 ml ya, jadi kita masukin sedikit dulu, terus kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata semua tepungnya. Nanti setelah udah tercampur rata semuanya, baru kita masukin semua airnya. Nah ini kompornya masih belum dihidupin ya teman-teman. Kalau udah semua tercampur rata, baru kita hidupin kompornya. Aduk terus sampai ini udah oke, udah tercampur rata semuanya. Kita hidupin kompornya, apinya sedang atau kecil aja. Terus kita masukin 1 sendok minyak sayur ya, minyak biasa juga nggak apa-apa. Lalu kita aduk-aduk ya. Ini saya pakainya minyak makan kok. Aduk sampai rata semuanya. Harus mengaduk biar di bawahnya enggak gosong ya, tidak menggumpal di bawah aja, jadi kita harus aduk. Nah sampai udah sekental ini udah oke, udah bisa kita matikan kompornya, lalu kita pindahin ke wadah. Nah ini kita nggak usah langsung masukin telur ya, jadi kita biarin dulu dia sampai benar-benar dingin ya, jangan pas panas-panas dimasukin, itu yang membuat empek-empek kita jadi keras. Nah setelah dingin, kita masukin 1 butir telur yang udah dikocok lepas ke dalam adonannya, lalu kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata ya. Nah ini dia udah tercampur rata, udah bisa kita masukin tepung tapiokanya ya. Saya pakai tepung sagu tani ya. Nah ini saya masukinnya sedikit demi sedikit dulu. Aduk dengan spatula aja dulu, jangan langsung pakai tangan ya, nanti lengket-lengket. Nah setelah ini udah teraduk, kita tambahin lagi tepungnya. Total tepung yang saya pakai itu sekitar 550 gram ya. Nah ini udah bisa ya kita bentuk. Jangan lupa sebelum memegang adonan, tangannya itu dilapisi dulu dengan tepung tapioka ya, agar tidak lengket. Nah kita bentuk dia, pertama-tama kita buat yang lenjer dulu. Ikuti cara pembuatan seperti yang di video ya, pelan-pelan aja kita bentuk di atas landasan seperti itu. Lakukan sampai semua adonan terbentuk, nanti sisain beberapa untuk isian telur ya.
untuk lenjernya ini udah cukup ya. Sekarang saatnya kita buat yang isian telur, jadi udah dibulat-bulatin gitu. Nah ini ada telurnya 2 butir, terus kita masukin nanti garam sedikit seujung sendok aja, terus 3 tetes pewarna makanan ya, yang warna kuning, biar nanti nggak pucat telurnya nanti, karena kalau nggak pakai pewarna dia jadi pucat. Nah ini yang udah dibulatin kita bentuk seperti yang ada di video ya, jadi kita lonjong-lonjongin dulu. Jangan lupa tangannya itu dibalurin dengan tepung dulu biar nggak lengket, lalu kita tusuk ya, tapi jangan sampai tembus, tusuk ke dalam. Lakukan seperti yang ada di video. Nah seperti ini ya, jadi udah bisa dimasukin telurnya, tapi jangan sampai penuh, setengahnya aja biar dia nggak bocor ya. Udah, kita tutup kembali. Jadi saat pembuatan ini, dandang berisi air itu untuk kita merebusnya itu sebaiknya udah disiapin dan udah dipanaskan airnya, jadi kita bisa langsung nyemplunginnya ya, karena rawan bocor yang telur ini. Jadi kalau bisa siap dibentuk langsung dimasukin agar tidak ngelubar nanti. Lakukan semuanya sampai habis ya adonannya, dan telurnya juga terisi semuanya. Udah selesai semuanya, kita udah bisa ngerebusnya ya. Kita rebus di air yang sudah mendidih. Ini dandangnya udah disiapin dan airnya udah mendidih. Udah ditaruh juga 1 sendok makan minyak makan agar tidak lengket ya adonannya di dalam. Jadi kita taruh 1 sendok makan di air yang mendidih ini. Nah kita masukin deh yang telur-telur itu, karena telur ini, isian telur ini agak lama ya masaknya, karena nanti kalau cepat diangkat ternyata telurnya di dalam nggak matang. Setelah itu baru kita masukin yang lenjer-lenjernya tadi. Kita rebus kira-kira 10 menit, udah paling lama itu ya, jangan terlalu lama juga, nanti dia bakal jelek hasilnya, dan bisa jadi yang telurnya itu bakal pecah nanti. Nah setelah beberapa saat ini dia udah mengapung ya, udah bisa diangkat untuk yang lenjernya. Untuk yang telurnya kita biarkan dulu beberapa menit baru kita angkat. Ini saya buatnya malam, besok pagi tinggal saya goreng. Jadi ini saya angkat lalu saya simpan di kulkas, pagi nanti tinggal saya goreng. Saya sisihkan yang untuk saya goreng, selebihnya itu masih ada di kulkas ya. Dan saya juga udah manaskan minyak makan, goreng di minyak yang panas ya. Ini saya buat untuk sarapan pagi anak dan suami saya. Jadi saya gorengnya beberapa aja, sisanya masih ada di dalam kulkas. Nanti ketika mau makan baru saya goreng kembali. Nah setelah seperti ini udah bisa diangkat ya. Kalau saya suka yang seperti ini ya, biar dia garing-garing di luar gitu ya, dan di dalamnya tetap lembut. Goreng kembali yang isian telur ya.
Nah, setelah seperti ini sudah kecoklatan, kita angkat ya. Ini udah crunchy di luarnya. Tara deh, jadi deh, ini dia udah saya kasih kuah cuka. Kalau untuk kuah cukanya, resepnya itu ada di video masak saya yang sebelum ini, juga udah ada empek-empek ikan teri itu ya. Kalian bisa lihat di sana resepnya. Nanti saya kasih linknya di description box. Nah, saya udah cobain, ini sangat lembut di dalamnya, enak, crunchy di luarnya. Kelihatan ya di saat dipotong itu emang dia lembut, gampang motongnya, nggak keras ya. Oke, semoga bermanfaat video tutorial masak pempeknya. Selamat menyaksikan dan terima kasih.